Tim Brimob Polda Metro Jaya bersama petugas Badan Narkotika Nasional mendapat perlawanan oleh sejumlah orang saat melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi diserang dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dan menembakkan gas air mata, namun akhirnya memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Polisi bersenjata lengkap menggerebek beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Sejumlah pelaku yang tertangkap langsung dibawa ke kantor BNN Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berumur 4 tahun hilang saat bermain di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Aksi penculikan tersebut terekam CCTV yang diduga dilakukan oleh wanita misterius. Viral di media sosial, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun diculik seorang wanita misterius saat bermain di Taman Pakui Sayang, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari CCTV terlihat sang wanita menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman yang juga digunakan sebagai lapangan olahraga. Sementara rekaman dari lokasi lain memperlihatkan wanita yang sama masih bersama ketiga anak itu menyusuri pinggir jalan, diantaranya seorang bocah yang diketahui sebagai korban dan telah dilaporkan hilang beberapa hari lalu. Korban bernama Bilkis Ramadhani, berusia 4 tahun, dilaporkan hilang saat bermain di area playground tak jauh dari lapangan tenis tempat ayahnya berlatih. Saat kejadian, ayah korban tengah fokus melatih olahraga tenis, sementara putrinya asik bermain di sekitar lokasi hingga luput dari pengawasan. Sudah panggil ketiga kali, dia sudah tidak ada. Orang-orang di taman-taman itu, permainan sudah tidak ada juga orang semua. Iya. Berapa orang sih ke situ? Di mana Pak? Ke lapangan? 2 orang sama Anandi saya. Unit dari Reskrim masih di lapangan untuk melakukan pencarian. Kita berdoa saja mudah-mudahan secepatnya mungkin jelas apakah betul-betul diculik atau ada motif lain. Kini, polisi melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan berupaya menangkap wanita misterius tersebut untuk mengungkap motif penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yasvin melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga ODGJ terjebak luapan Sungai Cikapundung di Bandung, Jawa Barat. Warga pun langsung meminta bantuan damkar. Seorang pria yang diduga ODGJ terjebak aliran Sungai Cikapundung di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan itu. Melihat peristiwa itu, warga kemudian meminta bantuan damkar. Operasi penyelamatan pun langsung dilakukan tim damkar Kota Bandung. Upaya evakuasi berlangsung haru dan dramatis. Korban terlihat ketakutan dan memeluk petugas yang turun menjemputnya. Petugas kemudian mengikat tubuhnya dengan tali agar aman saat diangkat ke permukaan. Ia pun akhirnya bisa diselamatkan. Setelah diunggah ke media sosial, aksi heroik tim damkar ini ramai apresiasi positif warganet. Banjir di wilayah Desa Benderiso di area jembatan Simpang. Video amatir warga merekam kepanikan warga saat salah satu tanggul penahan aliran lahar hujan Gunung Semeru di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, jebol Rabu sore. Kondisi hari ini banjir sudah lewat di material banjir lahar hujan berupa air bercampur pasir meluap ke area persawahan hingga mendekati pemukiman warga. Banjir lahar hujan Gunung Semeru juga memutus akses penghubung Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari. Lantaran jembatan Limpas di Desa Gondoruso tidak bisa dilintasi. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 5 jam. Banjir lahar hujan gunung juga membuat 2 truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar di Sungai Leprak, Desa Sumberwuluh.
Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir truk bergegas menyelamatkan diri saat debit banjir mulai membesar. Habis langsung cepat-cepat keluar, terus menyelamatkan diri lah. Terus Ada berapa truk ini tadi, Mas? ada 3, Posisi sama di sebelah mana tadi? ya di depan. Paling depan ya. Akhirnya habis ya selip-selipan itu Pak tadi Pak. Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk menjauhi daerah aliran lahar Gunung Semeru saat terjadi hujan, lantaran berpotensi terjadi banjir lahar susulan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Hujan deras dan angin kencang menerjang Desa Ngraho, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa yang direkam warga di kawasan Pasar Tinggi, Jalan Raya Bojonegoro, Ngawi, Jawa Timur ini membuat warga panik. Hembusan angin yang begitu kuat membuat puluhan rumah rusak dan beberapa pohon tumbang. Hujan lebat dan angin kencang juga menerjang di Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Trucuk. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga. Usai kejadian, sejumlah warga desa Kanten yang rumahnya terdampak angin kencang mulai memperbaiki atap rumah mereka yang rusak. Angin piting beliung Mas. Sekitar jam berapa Pak? Sekitar jam 5. Jam 5. Itu kerusakan rata-rata di atap Rata-rata rumah? atap. Atapnya? Iya, atap, genteng, asbes. Nggak ada korban rumah rubuh, nggak ada. Nggak ada. Akibat angin kencang, sekitar 50 rumah warga di desa tersebut rusak parah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Pemirsa, apa jadinya ya bila drone yang biasa digunakan untuk kepentingan fotografi maupun videografi ini dipakai untuk bermain sepak bola? Nah, ini ada drone soccer yang baru pertama kali diluncurkan di Indonesia ini dan digadang-gadang akan menjadi olahraga masa depan. Inilah drone soccer, aktivitas baru yang menggabungkan olahraga dengan teknologi di udara. Permainan dan olahraga ini awalnya berkembang di Korea Selatan 2017 lalu, kini meluas ke Cina, Eropa, Amerika Serikat, hingga ke Indonesia. Drone soccer ini resmi memulai debutnya di Indonesia diluncurkan pertama kali dalam gelaran Instiper Drone Festival 2025 akhir pekan ini. Drone soccer ini adalah permainan sepak bola menggunakan pesawat tanpa awak di sebuah lapangan khusus yang ditutup tirai. Satu tim terdiri dari 2 hingga 5 drone yang saling berhadapan dan dimainkan menggunakan remote. Tim yang bisa memasukkan drone melewati lingkaran gawang dianggap mencetak gol dan keluar sebagai pemenang. Sejumlah peserta sangat antusias mencoba permainan drone soccer untuk pertama kalinya. Sangat menyenangkan sekali bisa bermain langsung, mencoba bagi yang pertama kali. Dan sangat luar biasa, apalagi antusias dari mahasiswa Instiper dan masyarakat umum terhadap drone soccer. Pengenalan olahraga drone soccer ini menjadi salah satu bagian dari Instiper Drone Festival yang digelar Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Kehadiran drone soccer di Indonesia ini diharapkan bisa menjadi olahraga teknologi di masa depan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.